مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Sekarang masih halaman 42. Baris ke-12 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Watasiru awqatil mubahi biniyatin masrufatan fil khairi fashubila tila. Watasiru dan menjadi awqatul mubahi waktu-waktu mubah. Waktu-waktu mubah itu maksudnya waktu-waktu yang digunakan buat amalan-amalan mubah. Jadi waktu yang digunakan untuk perbuatan yang mubah. Biniyatin dengan niat. Maka menjadi waktu-waktu yang mubah itu biniyatin dengan niat menjadi apa? Masrufatan. Bernilai. Fil khairi di dalam kebaikan. Jadi bernilai kebaikan. Fashu maka renungkanlah. Bila tila dengan tanpa kelalaian. Bila tila dengan tanpa kelalaian. Jadi nazam ini menjelaskan kepada kita semua bahwa waktu-waktu yang digunakan untuk perbuatan mubah itu, jika niatnya bagus, jika niatnya benar, maka akan menjadi bernilai kebaikan-kebaikan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadhil jumlatu, kalimat ini, waqi'atun, jatuh, fi jawabi su'ali nasyi'in, di dalam menjawab pertanyaan yang timbul, mimma dari keterangan, qablahu yang sebelumnya. Jadi keterangan yang sebelumnya menjelaskan bahwa waktu itu harus diisi dengan ibadah, bahwa waktu itu harus diisi dengan ketaatan, dengan ilmu dan amal soleh. Nah, jadi lalu akan timbul pertanyaan dari keterangan yang terdahulu itu. Takdiruhu, kira-kiranya, pertanyaannya berbunyi begini. Kaifa ta'muruna, bagaimana kamu memerintahkan kami, bisarfi jami'il awqati, dengan menggunakan seluruh waktu-waktu, fit ta'ati, di dalam ketaatan-ketaatan. Jadi bagaimana kamu memerintahkan kami menggunakan seluruh waktu-waktu untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ma'anna zalika, padahal sesungguhnya hal itu la yata'atta, tidak mudah. Karena la buddalana, kami harus min fi'lil mubahi, mengerjakan perbuatan yang mubah. Jadi kami harus mengerjakan perbuatan mubah. Padahal katanya seluruh waktu itu harus digunakan untuk taat pada Allah dan ibadah kepada Allah. Nah, berarti itu adalah hal yang sulit. Jadi la budda lana min fi'lil mubahi,
kami harus melakukan perbuatan yang mubah. Apa itu perbuatan yang mubah dan itu harus? Kaaklin, seperti makan, wasyurbin, minum, wa naumin, dan tidur, wa naumin, tidur, wa ghairi zalika, dan lain-lainnya, dan lain-lainnya. Jadi makan hukumnya mubah, minum hukumnya mubah, tidur hukumnya mubah, tapi itu harus. Orang yang nggak makan nggak bisa melakukan aktivitas. Orang yang tidak tidur juga demikian. Orang yang tidak minum juga lebih berbahaya. Tidak mungkin tidak minum orang tersebut. Nah, jadi bagaimana kita melakukan ketaatan padahal kita harus melakukan hal-hal yang mubah. Nah, itu kurang lebih perkiraan pertanyaan. Wahasilul jawabi, kesimpulan jawabannya adalah anna zalika, bahwa yang demikian itu yata'atta mudah bin niyati, dengan niat. Jadi melakukan segala sesuatu dengan bernilai ibadah itu sangat mudah karena dilaksanakan dengan niat yang benar. Karena al-mubahu, perkara mubah itu yang qalibu, akan berbalik, ta'atan biha, ta'atan menjadi ketaatan, biha dengan niat yang benar. Jadi kalau kita makan, niat makannya yang benar. Pertama kita baca basmalah, baca bismillah, itu sudah yang umum kita lakukan. Lalu kita membaca doa makan. Lalu setelah itu kita niat makan, saya makan ini buat ibadah kepada Allah. Maka niat makan untuk ibadah, makannya menjadi ibadah. Makannya bernilai ibadah. Begitu juga minum. Kita minum mubah, boleh minum, boleh enggak. Tetapi karena minumnya niatnya buat ibadah, untuk kuat bisa ibadah, minumnya menjadi ibadah. Jadi diniatkan makan dan minum kita untuk ibadah. Begitu juga tidur. Tidur itu boleh-boleh saja. Orang mau tidur, mau tidak, boleh. Atau tidak ada yang melarang dan tidak ada yang menyuruh. Ketika kita tidur, baca doa, berwudu lebih bagus, atau enggak berwudu pun tidak jadi masalah. Tetapi ketika hendak tidur, niat tidurnya buat ibadah, maka tidurnya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amaliyah orang-orang mukmin akan selalu bernilai ibadah, bernilai ketaatan kepada Allah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita niatkan ibadah-ibadah kita, niatkan perbuatan-perbuatan mubah kita, niat yang benar bisa bernilai ibadah. Ya, jadi amalan yang mubah bisa menjadi bernilai taat dengan niat yang benar, dengan niat karena Allah dan dengan niat untuk kuat biar ibadah. Kama qala, sebagaimana berkata Ibnu Ruslan, seorang ulama bernama Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan berkata, lakin iza nawa bi'aklihil kuwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa likul lakin, tetapi iza nawa, jika seseorang niat bi'aklihi, dengan makannya itu, al kuwa, untuk menjadi kuat, li ta'atillahi, untuk taat kepada Allah, lahu, maka bagi orang tersebut, lahu jawabnya iza itu syarat, lahu, maka bagi orang tersebut, ma, pahala, atau ma, apa-apa maksudnya pahala, qad nawa, yang sungguh dia telah niatkan. Jadi dia akan mendapatkan pahala dari apa-apa yang ia niatkan. Niat makan buat ibadah, dia makannya bernilai ibadah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatnya makannya nggak niat ibadah, ya udah makan aja, boleh-boleh saja.
nggak ada pahala. Nih makannya baca bismillah doang, ya makannya biasa. Bismillahnya dapat pahala, makannya nggak dapat pahala. Jadi jangan kita pikir kalau bismillah nanti makannya ikut berpahala. Enggak, bismillah itu biar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar bernilai ibadah diniatkan, bernilai ibadah diniatkan apa? Diniatkan kuat makan ini agar kuat dan bisa bernilai ibadah. Jadi kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita makan, lalu udah bismillahnya dapat pahala, makannya perkara yang mubah. Artinya nggak dosa, orang tersebut tidak dosa, tetapi tidak bernilai ibadah. Agar bernilai ibadah diniatkan untuk kuat, biar bisa takwa, biar bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka makannya bernilai ibadah, minumnya bernilai ibadah, tidurnya juga bernilai ibadah. Jadi diniatkan. Niatnya dalam hati, mudah saya makan ini untuk biar bisa taat pada Allah. Itu dalam hati kita ucapkan. Jadi jangan sampai lupa niat. Jangan sampai lupa niat. Ternyata bukan cuma sholat, puasa, zakat yang niat. Makan pun perlu niat. Enggak usah bilang. Kalau dagang juga sama niat gitu. Iya, dagang juga. Dagang diniatkan juga. Diniatkan biar bisa memperoleh rezeki yang halal, lalu mendapatkan keridhaan Allah, maka dagangnya menjadi pahala. Termasuk dagang. Ini kan tadi ada wa ghairu zalika dan lain-lain. Nah, dan lain-lain itu selain makan dan minum dan tidur, ya. Termasuk berdagang juga. Jadi orang Islam itu tidak cukup hanya dengan bismillah, tetapi ada niat-niat ketakwaan. Maka amalan-amalan yang mubah bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niatnya benar, niatnya lurus, maka menjadi ibadah. Termasuk jalan-jalan, termasuk rekreasi, semua bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nawaita, jika kamu meniatkan, bil akli makan, wasyurbi minum dan minum, at-taqwiya itu bukan at-taqwa ya, bukan takwa. At-taqwiya menjadi kuat. Jadi takwa sama at-taqwiya sama. At-taqwiya menjadi kuat. Alal ibadati atas ibadah, untuk ibadah. La bukan. Al-istilzaza bukan untuk mencari kelezatan-kelezatan. Jadi niat makan bukan untuk mencari kelezatan-kelezatan, tapi niatnya untuk menjadi kuat biar bisa ibadah. Wa bin naumi dengan tidur, daf'al malali menghilangkan bosan, wasamata dan kejenuhan, fil ibadati di dalam ibadah. Kita ibadah terus bosan atau jenuh, maka kita perlu tidur sejenak lalu ibadah. Jadi niatnya menghilangkan kejenuhan di dalam ibadah. La irohatan nafsi, bukan menyenangkan jiwa, bukan bersenang-senang tidurnya, bukan mengistirahatkan yang puas jiwanya. Wabil mudojaati dan bersenda gurau, ma'ahali latika bersama istrimu, qado ahaktiha memenuhi haknya, memenuhi haknya istri. Jadi bersenang-senang dengan istri. Al-mutsina yang nyata, yang jelas, fisyar'i di dalam agama, fisyar'i di dalam syara, di dalam agama. Wabil jima'i dan dengan jima, jima itu bersetubuh. Tahsina dinika menjaga agamamu. Wa taksira ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi jima bersetubuh tujuannya menjaga agama. Kok bisa menjaga agama? Ya, terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari perbuatan zina. Dan juga jika memiliki keturunan berarti orang tersebut memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Inqolaba. Nah, itu kan tadi ada izanya di awal. Nah, ini baru jawabnya. Inqolaba, maka menjadilah. Nah, jadi ternyata syarat dan jawab bisa panjang sekali ininya. Ini ada 3 baris baru jawabnya. Jadi mubtada belum tentu langsung khobar. Khobarnya kadang-kadang di ujung. Begitu juga fi'il. Fa'ilnya jauh kita cari. Nah, itu dalam redaksi kalimat kita harus bisa tahu menentukan. Nah, ini ada iza. Jika kamu meniatkan ini sampai habis, inqolaba, maka menjadilah, berbaliklah, zalika, hal itu, ta'atan, menjadi taat. Jadi amalan-amalan tadi, zalika itu amalan-amalan tadi diniatkan dengan baik, maka akan menjadi bernilai taat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tusabu alaiha, yang diberi pahala atasnya, yang diberi pahala amalan-amalan tadi. Jadi kalau kita makan, niatkan yang benar, minum, niatkan yang benar, bersetubuh, niatkan yang benar, rekreasi, jalan-jalan, niatkan yang benar. Semuanya akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang benar, bagi orang-orang yang niatnya benar dan orang-orang yang ngerti. Kalau nggak ngerti, ya jalan aja biasa, nggak ada pahalanya sama sekali. Tetapi bagi orang-orang yang mengerti, dia akan membaca bismillah untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan itu disunahkan. Lalu niatkan baik setiap amal-amal mubah. Ini tidak berlaku buat amal makruh dan amal haram. Minuman keras, minum biar kuat tahajud, nggak boleh. Ya, misalkan biar sholatnya khusyuk, nggak bisa. Itu termasuk merokok. Saya ngerokok nih, biar baca kitabnya kuat, semalaman ngerokok dulu. Itu nggak berlaku. Jadi amalan makruh dan amalan mubah tidak berlaku. Amalan makruh dan amalan haram tidak berlaku diniatkan baik. Jadi diniatkan baik, nggak berlaku niat baiknya. Yang bisa diniatkan baik adalah amalan mubah. Jadi amalan yang haram, saya mencuri buat nolong orang, tetap nggak boleh, mencurinya dosa. Nolong orang urusan lain. Dia nolong orang dari hasil curian, nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gambarannya seperti itu. Saya korupsi buat nyantunin anak yatim, ya nggak dapat pahala. Nyantunin anak yatimnya nggak dapat pahala, korupsinya berdosa. Itu sekedar gambaran. Jadi amalan yang haram dan amalan yang makruh tidak bisa diniatkan baik. Ketika diniatkan baik, percuma. Nah, dan dia sedang mengejek Allah. Ini yang haram kok diniatin baik. Berjudi, baca bismillah, itu mengejek Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan haram, baca bismillah, niatnya baik, tetap haram, tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia ketika membaca bismillah dia sedang mengejek Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Jadi yang berlaku adalah hanya amalan yang mubah, bukan amalan yang makruh dan bukan amalan yang haram. Ya, jadi kita niatkan amalan-amalan mubah, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.